One Battle After Another adalah sebuah film yang gua tiba-tiba pengen tonton bareng sama Barudak Clean Sound karena wah 10/10, 9/10. Biasa kena makan marketing. Yang which is okay gitu loh. Kemakan FOMO sama marketing dan lu nonton nggak ada salahnya menurut gua. Nikmatin aja. It's not a crime, it's not a dosa or apa gitu loh yang kayak oh orang lagi rame nonton ini kita nonton ini. Salahnya di mana? Didirect sama Paul Thomas Anderson dan dibintangi sama salah satu film aktor yang udah berkancah di mana-mana, Leonardo DiCaprio. Dan menurut gua film ini emang layak tonton karena memberikan nuansa yang menurut gua menarik banget untuk diikutin. Awalnya gue pikir bakal ngebosenin, awalnya gue pikir bakal jadi film menggurui atau film menasehati, tapi ternyata film ini benar-benar film yang penuh dengan aksi. Jadi apa itu film One Battle After Another dan bagaimana menurut gua? Premis film ini tuh jujur nggak menarik gitu. Ketika ada musuh yang dari 16 tahun yang lalu kembali untuk menghantui lu dan mengincar anak lu gitu. Itu lame banget menurut gua sinopsisnya. Sinopsis yang harusnya lebih tepat untuk menggambarkan One Battle After Another adalah lu adalah seorang revolusioner yang terkenal dan keren banget dulu dan sangat taktis, tapi tiba-tiba lu jadi tumpul, lu jadi lupa semuanya, lu jadi sangat-sangat tidak jeli cekatan kayak dulu gara-gara kebanyakan kobam dan juga menggunakan narkoboy. Tapi tiba-tiba anak lu sekarang yang tadinya dulu lu jaga dengan ketat, overprotective dengan berbagai macam ilmu resistance lu, tapi tiba-tiba lu jadi tumpul aja gitu. Terus tiba-tiba musuh itu datang yang lu tunggu-tunggu selama 16 tahun akhirnya datang juga, tapi lu keburu udah lupa semua, lu udah bego, lu udah jadi tua kolot yang nggak bisa ngapa-ngapain dan udah nggak in shape lagi. Itu menurut gue menarik banget dan gue nggak nyangka itu akan jadi sebuah premis yang lebih menarik di pertengahan film dibandingkan awalnya. Itulah Leonardo DiCaprio, the retire revolutionary. Jadi dunia gini, ini dunia dimana tuh Amerika itu benar-benar punya semacam pergerakan organisasi yang berbahaya yang disebut sebagai Friends 75. Gue cari-cari kayaknya nggak ada yang gerakan itu asli, jadi ini fiksi gitu, nggak terinspirasi dari mana. Gue pikir juga dari Prancis atau apa, ternyata itu dari sebuah nama minuman gitu. Gerakan resisten ini benar-benar gerakan resisten yang udah jadi kayak kultus gitu. Gue nggak mau bilang kultus juga sih, tapi terlalu sangat terorganisir. Jadi kultus yang benar-benar rapih gitu, bukan kultus dalam kepercayaan, tapi kultus juga dalam pergerakan. Ya seperti stereotip resisten di Amerika lah, sangat kiri, terus sangat anti pemerintahan, sangat pro terhadap imigran, pro sama LGBT, kebebasan dan lain-lain. Dan kebetulan di sini mereka melawannya tidak dengan demo dan dengan pemilu, tapi dengan senjata. Tapi mereka bener-bener gerakan bawah tanah, itu yang gue suka. Rapi banget kultus dan organisasinya. Ada kode tertentu, ada nickname tertentu, ada teknologi-teknologi tertentu yang bikin mereka itu siapa mereka satu sama lain dan bisa dipercaya. Tadinya gue pikir ini akan menjadi sebuah film yang bener-bener FBI, tentara dan lain-lain lawan organisasi Haze dan lain-lain. Gue pikir kayak gitu, tapi ternyata gue dikasih yang lebih dari sekedar itu. Jadi ada side story atau mungkin jadi main story-nya ya, gue udah gak peduli lagi karena rapi banget penempatannya. Jadi si Bob alias Leonardo DiCaprio ini tuh pacaran sama Perfidia, cewek yang ada di resisten, dan mereka punya anak nih ya. Tapi selama itu berlangsung, ternyata si Perfidia ini itu juga ada main sama musuh mereka, yaitu si Lockjaw yang dimainkan sama Sean Penn. Itu akhirnya menghadirkan sebuah dilema antara percintaan dan perjuangan sampai akhirnya muncullah bayi dari Bob dan si kolonelnya ini atau kapten pada masa itu. Nah itu arc 1. Ini film panjang banget by the way, 3 jam, tapi gue nikmat sih, nggak yang jadi kacau dan nungguin gitu, tapi lumayan nikmat gitu. Nah ini buat gue di sini malah keluarganya bener-bener jadi background aja gitu untuk nyeritain plot lebih besar tentang, kalau menurut gue lebih tentang kultus sih sebenarnya ya. Jadi si Lockjaw ini tuh bukan Lockjaw ya, sebenarnya intinya si Perfida, pacarnya si Bob ini yang menjadi pemimpin pemberontakan ini di daerah itu akhirnya blunder dan ketangkep lah. Pas ditangkep berusaha untuk dibebasin sama si Lockjaw, orang yang tuh tadi musuhnya, tapi mereka somehow punya relationship, tapi dengan cara ya si Perfidianya ini nge-snitch, ngasih tahu teman-temannya siapa aja. Ada temennya namanya Jungle Pussy, anjir gua nggak bohong, kenapa namanya Jungle Pussy. Intinya kesebar deh tuh pemberontakannya. Jadi pemberontakan itu yang tadinya cukup udah di atas angin jadi kacau balau gara-gara si Perfidia ini. Dan Bob sama anaknya mesti kabur akhirnya ke tempat lain untuk bisa aman dulu gitu. Dan selama kabur itu si Bobnya bener-bener persiapan yang cukup matang, walaupun dengan terburu-buru, tapi dia bener-bener jadi tetap jadi resisten yang kuat, yang ngerti segala macam, yang in shape gitu. Sampai akhirnya 16 tahun berlalu, ternyata mereka ketemu lagi sama Lockjaw yang nyariin anaknya. Dan plot twist spoiler, ternyata si Lockjaw ini bapak sebenarnya dari si anaknya Bob bukan bapaknya ternyata. Ya itulah permainan si Perfidia yang nidurin dua-duanya. Jadi kejar-kejaran dan bagaimana mereka berjuang untuk lari dari kejar-kejaran ini
dan di tengah-tengah ini ada sebuah tapinya, yaitu tapi si Bob alias Leonardo DiCaprio ini udah nggak sejago dulu. Itu bener-bener menarik banget bagaimana dia engsinya, bagaimana dia parnoannya, bagaimana lu lihat ya ada adegan di mana-mana udah sampai pemberontakan, udah ada raid di mana-mana, udah sampai bakar-bakaran. Terus dia bingung mau ngapain tapi dia masih ngaco gitu. Dan dia cari colokan charger gitu karena dia teknologinya nggak di-charge sama dia nggak urusin, dia nggak standby untuk siapin itu. Terus dibantu sama karakter lain gitu, Benicio del Toro itu jadi sensei lah di situ. Nah, di situ dia juga ada apa ya, part lain dari pemberontakan gitu. Itu seru banget sih adegan di mana dia berusaha udah ngecas handphone, dia berusaha untuk dapetin kode resistennya karena dia menghubungin hotline gitu, hotline rahasia yang kalau lu nggak bisa ngasih kode rahasia nggak bakal dikasih informasinya. Terus itu crash out si Bob, itu keren banget. Itu dia crash out untuk kasih tau kodenya berapa, dia lupa kodenya karena dia udah berbagai macam substan masuk ke badan dia sehingga dia tidak lagi nginget semua kode rahasia dan lain-lain, jadi kacau balau. Tapi meanwhile pada saat dia lagi mau kabur dan lain-lain, anaknya udah dalam keadaan kejar-kejaran sama Lockjaw. It's a very film yang menurut gua tensi dan porsinya selama 3 jam itu tek fast pace banget dan enak banget, nggak lambat. Bener-bener nggak dikasih napas yang terlalu panjang. Dikasih napas, tapi menurut gua tidak sepanjang itu, tidak menyebalkan dan membosankan itu. Lu tau gak sih, berbagai macam action tuh punya semacam formula ya, yang dimana kalau misalnya udah bak biasanya tuh dikasih mode mereka tiba-tiba ngobrol, ngomongin cinta, ngomongin keluarga, ngomongin masa lalu yang kinda, gue nggak bilang semua, tapi kinda boring parah dan kita bakal bored di video, dan emang tujuannya buat kita nggak tapi itu kayak emang buat gitu, emang tujuannya untuk membosankan untuk ini. Tapi di sini kita nggak dapat itu. Bahkan ada kayak dialog gitu, kayak anaknya kan selama ini tahu kalau emaknya itu pahlawan, terus dia nanya sama quote and quote tantenya gitu, apakah mak gua Reds? Kan biasanya kalau kayak gitu kan pasti kayak, wih ya dulu malu gini, dulu gue gini, pengen menjawab satu pertanyaan penting yang plot cerita tuh biasanya itu bener-bener biasa banget pasti dibawa ke cerita masa lalu, malu dulu gini tapi kita ada pertengkaran dan lain-lain gitu. Dan kita semua audiens udah tahu kalau dia Reds. Terus gue senang banget itu dijawab, ya she's kinda kayak wow, oke, thank you gitu loh. Gue gak diribetin kan, gak di apa semacam dibikin istirahat yang terlalu panjang untuk hal itu gitu. Ada istirahat tapi not that fast. Terus dengan pengadeganan pencahayaan yang menurut gue sangat sinematografi zaman-zaman ini. Gue inget zaman-zaman apa ya, film-film yang hit. Baru inget gue, hit, tau gak lo film hit? Itu yang film yang kalau nggak salah menginspirasi game Payday. Itu kayak gitu banget intensinya, duel antara si kubu ini dengan si kubu itu menarik banget. Dan jujur Leonardo DiCaprio oke, keren banget, tapi gue di sini lebih terkesima secara pribadi. Gue sangat-sangat lebih terkesima sama performance dari Sean Penn alias Kapten Lockjaw-nya di situ. Dia bener-bener bisa bahkan dari tubuhnya dan pergerakan mukanya itu kayak typical stereotype orang tua yang hidupnya hanya untuk militer, tau gak lo? Yang hanya untuk militer Amerika gitu. Bener-bener kaku jalannya, cranky badannya, cara ngomongnya, terus kayak bener-bener gitu, kayak bener-bener bahkan sampai sekecil-kecil gestur tubuhnya itu kelihatan banget kayak bener-bener veteran militer yang udah puluhan tahun di misi mungkin ke Afgan atau ke Irak gitu. Adegan kejar-kejaran mobilnya yang balap padahal cuman jalanan, tapi nggak yang gini ya. Kalau lu film-film action biasanya tuh kayak gitu tuh dimanfaatkan dengan GoPro terus kayak ngiung yang cepet-cepet gitu loh. Tapi di sini kita diliatin jalan yang jauh, intensitas dari spion dari ini. Jadi kayak gue yang nonton ya, atau kalian yang nonton kita itu kayak berasa di balik mobil gitu loh, kayak ada di kursi belakang mobil karena kita ikut kayak dikejar gitu. Instead of tiba-tiba nguing di samping, kayak kita menonton dari jalan raya. Ngerti nggak lo? Contoh deh Fast and Furious, menurut gue kita tuh kayak nontonin dari jalan raya instead of kita di dalam mobil sama karakternya. Sedangkan di sini karena directing, setup karakter dan juga pemilihan angle yang cukup sederhana tapi juga dengan teknologi yang Vista yang juga luar biasa ya, itu ngebuat kita tuh seakan-akan ada di mobil itu. Kita seakan-akan ikut kejar-kejaran dan tidak perlu adegan-adegan yang cukup bombastis luar biasa. Malah lebih banyak adegan-adegan long shot, bahkan ultra long shot yang jauh untuk nunjukin jarak pengejaran tersebut. Tapi tidak dengan action yang males dan juga jauh lebih realistik dan nggak yang lebay tiba-tiba nggak ada peluru yang kena atau gimana. Everything is super realistic, one hit kill, lari nggak mungkin sekencang-kencangnya lu lari ketangkap, ngebut-ngebutan nggak bisa manuver-manuver Fast and Furious is been along deh, tahu-tahu mobil lu bisa terbang keluar angkasa dan lain-lain, nggak, tangkap, ketabrak dan semua balik ke kode itu, kode-kode kultus mereka. Iya, dan si Lockjaw ini gue pikir kan ada pemerintahan layak yang menangkap satu kultus pergerakan organisasi terlarang. Ternyata di kubu quote and quote yang mengejar ini pun juga bagian dari kultus gitu. Jadi kultus kiri dan kanan. Kritik sosial juga gitu, pergerakan yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan gitu. Yang kiri Viva la Revolusioner gitu, bunuh-bunuhan, terus pro imigran dan lain-lain, pegang senjata, gaya hidup bebas dan lain-lain. Di sebelah kanan juga kita dapetin kultus yang kanan juga, kanan banget juga, fasis, purist, tapi dengan style yang bener-bener rapi, esentrik, semua proper, sangat-sangat kiri dan kanan balance. Tapi ketika di kubu sebelah chaotic, serba bebas, kita masuk ke kubu kultus yang kanan, namanya kubu Christmas Adventures kalau nggak salah, yang kocak banget. Mereka setiap ketemu ngomongnya Merry Christmas, which is very cultish buat gue.
which very cool, dan mereka bertemu di tengah jalan gitu. Dan banyak yang protes, gue lihat di beberapa reviewer luar yang bilang kayak tiba-tiba ada change of heart dari si kubu jahat yang nangkepin gitu, yang tiba-tiba nangkepin si anaknya itu benar-benar Deus Ex Machina. Gue setuju kalau itu Deus Ex Machina, cuman lu pada lupa gitu kalau di kubu kiri, let's say orang kiri gitu, let's say mungkin yang juga nggak bagian dari kultus, toh si change of heart dari orang yang nyelamatin anak ini juga bukan insider juga, tapi dia orang luar. Kalian lupa temennya si siapa namanya, Charlene itu adalah orang non-binary yang bocorin ke polisi nomornya Hello Kitty. Jadi emang ada di tiap kubu ada change of heart juga gitu, dari yang baik jadi yang jahat, dari yang jahat dan baik dan lain-lain. Diliatin juga gitu kalau demo itu ada aja provokatornya, diliatin bagaimana provokator bekerja. Ih, lu tonton dah. Terus gue suka banget Benicio menjadi sensei di situ, bener-bener cool, bener-bener chill, bener-bener antitesis dari si Leonardo DiCaprio, dan Leonardo DiCaprio juga bener-bener chaotic parah di situ, orang cranky-nya, orang angsty-nya, orang panikannya, udah nggak in shape tapi tetap berusaha untuk nyelamatin anaknya tapi kacau balau dan nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nembak aja gagal gitu, gak kena gitu. Dan tiba-tiba kita bisa lihat anaknya yang lebih jago dan lebih bisa melawan itu semua. Dan ya itu, gue suka sih konteks beban di film ini, bener-bener beban yang bener-bener bikin kita gregetan kayak lu gitu loh. Dan permainan piano di sini, permainan BGM, musiknya nggak yang tiba-tiba langsung musik-musik keras pas lagi action yang kayak apa ya, tipikal film action gitu, tiba-tiba langsung BGM serius yang doeng bang segala macam. Malah di sini dimainin piano unik klasik. Bahkan kalau nggak salah pas lagi 16 tahun yang lalu itu pakai agak-agak unsur grain. It's a really apa ya, film yang kayak kalau gue suka banget detektif heist dan yang dua kultus berantem kayak gini tuh. Ini menarik banget. Ini sungguh-sungguh pas banget ditonton sih. Dan 3 jam buat gue sih pas ya. Walaupun ada beberapa momen gue mulai bosen, tapi kayak nggak yang sampai kayak aduh lama banget, tapi nggak, bener-bener hampir mulai bosen nih gue. Terus kayak udah balik lagi. Bener-bener dijaga dengan baik sih. Paul Thomas Anderson juga ternyata dia nggak banyak direct film ya akhir-akhir ini, dan ini akhirnya baru direct lagi, dan buat gue sangat-sangat luar biasa sih dia kembalinya dengan sebuah tema dan juga sebuah penggayaan sutradara yang beda dan bisa membuat kita bilang it's not like another movie. Ais. Kekurangan ya? Oke, menurut gua awal-awal gua sangat sulit membedakan mana future, mana present, dan muka si Perfidia ini terlalu sorry, gue cuma bisa komentarin itu dalam artian bukan ngeledek, tapi kayak terlalu bikin gua ingat meme-nya, jadi agak cukup mengganggu lah. Dan ya itu tadi 16 tahun itu tuh kayak buat gua kayak udah modern gitu, kayak 2022 ke 2025 gitu loh, kayak nggak berasa 16 tahun secara perspektif gitu. Jadi di anak-anak set dan art sih yang kurang bisa membedakan 16 tahunnya. Justru pada saat 16 tahun berikutnya, pada saat mereka kabur ke kota yang cukup ketinggalan zaman, malah kelihatan kayak masa lalu, ngerti nggak sih? Kayak nggak modern gitu. Justru pas mereka berantem di kota itu yang kayak modern, itu yang agak sedikit mengganggu gua sih secara mata. Walaupun mereka udah tambahin grain old movie di situ, tapi di sana juga tambahin grain juga, tapi kayak ya tapi oke lah, walaupun jujur menurut gue tidak rapi sih pembedaan waktu 16 tahun yang lalu dengan 16 tahun yang sekarang. But still a good movie. Gue saranin dan rekomendasiin kalian buat nonton kalau mau lihat hal yang berbeda. Dan tentu saja yang gue gak suka dan gue sudah overuse dan ngeliatnya geli ya. Sorry ya, bukannya gak gimana ya, kayak mungkin gara-gara abis nonton The Boys ya, yang apa-apa ewe di sini kan, ewe juga gue kayak tapi gue ngerti lah. Plotnya itu masih oke lah. Ewe-nya bukan buat tahu-tahu ada aja gitu, tapi emang buat ngejelasin how the stories goes, itu buat gue masih oke. Walaupun tetap pas ngeliatin itu Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten overthinking movie kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau udah, like aja. Dan mengingatkan, gue itu upload video sehari 1 udah mau 2 tahun. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngomong, klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Jadi kalau gue baru nonton, biasanya gue langsung coba post story di situ. Jadi kalian juga bisa ikutin dan tanya-tanya di situ. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, apa kodenya gue lupa tuh. Aduh, pengen gue sebutin susah. Pokoknya what time is it? What time is it? Stay clean and sound. Times doesn't exist. Doesn't relevant.